Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang 20 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 13 September 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Musalla Alhamdu dalam sebuah kajian, yaitu membaca yaitu membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kita mempelajari hadis yang keempat insyaallah taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat,
serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afallahu iyakum, para jamaah musalla alhamdu yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita membahas hadis yang keempat. Penulis Imam Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang keempat dari hadis Al-Arba'in Nawawiyah dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang yang shadiq dan masduq. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi alaqah seperti itu, kemudian menjadi mudghah selama itu, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu malaikat tersebut meniupkan ruh padanya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara: menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya beruntung atau malang. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar mengerjakan perbuatan penghuni surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 hasta. Lalu didahului atasnya ketentuan takdir. Lalu ia beramal amalan penghuni neraka. Lalu ia masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka sehingga tidak ada
antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Lalu didahului atasnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia beramal dengan amalan penghuni surga, lalu ia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ulun nak bertakun sudah dipelajari? Belum ya? Kalau sudah berarti pengulangan. Kalau belum berarti ilmu baru. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sengaja saya safari dakwah ini. Semua tema-tema saya ambilkan dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, dan hadis-hadis tersebut merupakan pokok-pokok ajaran Islam. Poin pertama yang kita pelajari dari hadis ini adalah biografi rawi yang meriwayatkan hadis. Kalau jauh orang Banjar, kita belajar manaqib. Manaqib itu artinya sejarah orang saleh. Nah, sejarah dari yang meriwayatkan hadis ini tadi kita dengar, beliau adalah kunyahnya Abu Abdurrahman, dan memakai kunyah itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu kalau laki-laki, kemudian Ummu kalau perempuan. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti meskipun dia tidak memiliki anak, maka disunnahkan untuk berkunyah. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkunyah dengan keponakannya karena beliau tidak punya anak, maka beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takanni bi ummi Abdillah, berkunyahlah engkau wahai Aisyah dengan Ummu Abdillah. Ini menunjukkan bahwa berkunyah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkunyah tidak mesti harus dari nama anak, boleh nama selain anak, yaitu misalkan Abu Hurairah atau Abu Bakar. Saya lihat anak-anak main HP. Lebih baik jika ingin main HP di luar. Ya, saya tidak terlalu suka anak-anak melihat anak-anak main HP. Sayang waktunya, dan orang tua bertanggung jawab atas pemberian anak HP. Dan kita tidak mau masuk surga sendiri tanpa anak-anak. Anak-anak jangan main HP. Kalau main HP mungkin di teras. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ini banyak peraturan. Contoh misalkan Abu Hurairah itu bahkan bukan dari nama manusia, binatang. Abu Bakar tidak punya anak namanya Bakar. Jadi Abu itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk laki-laki. Ummu
sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk perempuan. Nah, namanya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali. Abdullah bin Mas'ud bin Hudzail, makanya disebut dengan Al-Hudhali. Dan beliau bersambung nasabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi yang bernama Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Kakek Nabi ada namanya Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Sebab masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini adalah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati beliau Abdullah bin Mas'ud yang sedang menggembala kambing. Kambing tersebut dimiliki oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya ghulam, hal indaka min labanin tasqina?" Wahai fulan, engkau ada susu enggak yang engkau bisa perah untuk kami? Susu kambing. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Na'am, walakinni mu'tamad." Iya, ada tuh kambing banyak susunya. Cuma saya ini cuma pekerja, bukan pemilik kambing. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Hal indaka jad'ah lam yanzu 'alaiha al-fahl?" Kalau gitu, adakah engkau kambing jad'ah, domba yang belum berumur 6 bulan? Otomatis tidak ada susunya karena masih muda. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iya ada, datangkan domba yang belum berumur 6 bulan." Lalu Rasulullah SAW memegang puting dari susu kambing tersebut. Kemudian beliau berdoa, "Famtala'a dhar'uha bil laban." Maka puting susu tadi terisi dengan susu. Lalu beliau perah dan beliau berikan kepada Abu Bakar. Kemudian beliau juga berikan kepada Abdullah bin Mas'ud sampai semuanya minum. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taqlas." Kempes lagi. Kemudian puting susunya pun kempes. Akhirnya sampai tidak seperti kamala labana fihi, seperti tidak memiliki susu seperti awal. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat hal tersebut, maka beliau masuk Islam. Itulah kisah dari Islamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau sadisu sittah fil Islam, orang ke-6 yang masuk dalam agama Islam. Jadi ini orang bukan sembarangan, bukan orang biasa, tetapi orang ke-6 yang masuk dalam agama Islam. Berarti beliau termasuk dari as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Kemudian termasuk manaqib sejarah mulia dari Abdullah bin Mas'ud adalah beliau berhijrah 2 kali. Yang pertama hijrah ke Habasyah, Ethiopia, yang di situ ada Raja Najasyi. Kemudian yang kedua hijrah ke kota Madinah. Kalau ada sahabat Nabi yang berhijrah 2 kali, berarti beliau orang-orang yang masuk Islam pertama-tama. Nah, itu dia. Kemudian termasuk manaqib Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah
beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan. Sama, kalau ada sahabat Nabi ikut perang Badar, berarti beliau termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam, baik dari kaum Muhajirin yang berpindah dari Makkah ke kota Madinah atau dari kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering sekali para ulama menyebutkan ini sahabat ikut perang Badar, ini sahabat belum ikut perang Badar. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah keistimewaan sahabat Nabi yang ikut perang Badar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang wafat pada perang Badar atau yang ikut perang Badar dan selamat. Nah, makanya ahli sejarah ketika menyebutkan sejarah para sahabat, maka mereka sering menyebutkan sahabat ini ikut perang Badar, sahabat ini belum ikut perang Badar. Kenapa? Karena Islamnya terlambat, ya, gitu ya. Sahabat ini ikut perang Badar, sahabat ini tidak ikut perang Badar. Kenapa? Karena Islamnya terlambat. Maka tidak, bedanya adalah kalau yang ikut perang Badar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya adalah yaitu wa ma adraka anna Allah qad ghafara li ahli Badar. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah telah mengampuni orang-orang yang ikut perang Badar? Jadi itu bedanya, ya. Sahabat Nabi yang ikut perang Badar dengan yang tidak ikut. Kalau pian mendengar ceramah ada ustadz bercerita tentang biografi sahabat Nabi, lalu disebutkan beliau ikut perang Badar, sedangkan biografi sahabat yang lain tidak disebutkan ikut perang Badar, itu karena apa tadi? Yang ikut perang Badar dia apa? Diampuni dosanya. Begitu ya bedanya. Nah, kemudian dan beliau ikut Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu adalah kejadian, dan ini singgungan sebenarnya untuk kaum muslimin, terutama jamaah yang hadir. Kalau benar-benar cinta Rasul, semestinya membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Apalagi di zaman sekarang banyak medianya. Ada yang kadang ketujuh membaca, dia cuma dengar, ya, sambil begawi dia dengar sejarah Nabi dari kaset, dari video pertama sampai video keberapa, hatam sejarah Nabi, daripada nonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ada sebagian orang yang dia tidak suka baca, dia cukup dengar, dia cukup nonton. Di zaman sekarang media luar biasa untuk mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Bai'atur Ridwan, bai'at pohon, bai'at yang mendatangkan, saya ulangi, bai'at di bawah pohon, bai'at yang mendatangkan ridho Allah. Itu kapan terjadi? Terjadinya adalah tahun ke-7 Hijriah. Ceritanya bagaimana? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke kota Mekah untuk bernegosiasi. Bukan tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-6 Hijri. Bernegosiasi dengan orang-orang musyrik Quraisy agar beliau bisa berumroh
Jadi ceritanya kan Nabi berhijrah dari kota Mekah, kota Madinah, 5 tahun di kota Mekah, di kota Madinah, kemudian tahun ke-6 ingin berumrah karena sudah lama tidak ke Mekah. Nah, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan, menantu beliau, ke Mekah untuk bernegosiasi dengan orang-orang musyrik Quraisy agar diizinkan atau bisa masuk ke Mekah mengadakan umroh. Nah, sampai di Mekah terdapat kabar yang tersebar bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang musyrik Quraisy. Makanya Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabatnya di bawah pohon, kemudian beliau membaiat para sahabatnya untuk berperang memerangi orang-orang musyrik Quraisy karena ingin menuntut balas atas kabar wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa ini baiat terkenal? Karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang ikut baiat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 18, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah meridhai untuk orang-orang beriman yang membaiat engkau wahai Rasulullah di bawah pohon. Nah, ini ya. Dan termasuk yang ikut berbaiat Abdullah bin Mas'ud. Nah, kayak itu kisahnya. Berarti beliau ini bukan orang sembarangan, orang yang diapakan? Ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ikut perang, yang ikut baiat pada waktu itu ada sekitar 1.400 dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis yang saya sebutkan tadi yang ikut perang Badar diampuni Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu." Yang artinya, dan apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai kalian yang ikut perang Badar, berbuat sesuka hati kalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian." Nah, kemudian termasuk manaqib Abdullah bin Mas'ud, beliau sahabat Nabi yang dikira ahlu bait Rasulullah. Kenapa? Saking seringnya keluar masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti anggaplah yang kayak ada kiai orang lain tapi rancak keluar masuk. Itu menunjukkan orang ini penting di rumah kiai. Nah, itu seperti itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sering keluar masuk ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ara illa anna ibna Mas'ud min ahli bait." Sungguh aku tidak melihat Abdullah bin Mas'ud kecuali Abdullah bin Mas'ud termasuk ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking seringnya masuk ke dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk dari manaqib Abdullah bin Mas'ud yang hadisnya kita pelajari siang ini adalah
beliau sangat dekat dengan kebiasaan dan kelakuan Rasulullah SAW. Dan itu tidak heran karena beliau mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah SAW. Bahkan 70 surat Al-Quran langsung belajar dari mulut Rasulullah SAW. Dan begitu juga kebiasaan-kebiasaan Rasulullah beliau lakukan, seperti pakaiannya bagus, wangi, rapi, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk daripada keutamaan Abdullah bin Mas'ud adalah beliau kedua betisnya yang kurus ceking lebih berat di timbangan dibandingkan Gunung Uhud. Gunung Uhud itu dari kanan ke kiri 7 sampai 8 km. Dari depan ke belakang 3 km. Dari permukaan tanah sampai ke atas 1 km. Ulun pernah bertanya kepada kawan-kawan yang kuliah di bidang geologi, tolong hitungkan berapa beratnya Gunung Uhud ini. Kemudian mereka menyebutkan, kata mereka, Gunung Uhud itu dengan pendekatan bentuk gunung adalah bentuk limas atau piramida, maka berarti sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga kali 7.000 kali 3.000 kali 1.077. Panjang, lebar, tinggi. Keluar angka 7,5 miliar meter persegi. Lalu berat batu pegunungan, biasanya batu andesit, sekitar 2.500 kg meter persegi. Maka keluarlah berat Gunung Uhud kira-kira 18,85 miliar ton. 18,85 miliar ton. Berat lah. Berat. Betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kurus itu lebih berat di timbangan dibandingkan dari Gunung Uhud. Kisahnya bagaimana? Jadi ceritanya begini. Suatu ketika para sahabat Nabi menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Kata para sahabat, "Min diqqati saqai." Kami tertawa karena itu betisnya sangat ceking kurus. Tetapi betis itu yang pernah berjihad bersama Rasul. Betis itu yang pernah berdiri di kota Mekah melantangkan suara pertama kali Al-Quran. Kemudian setelah itu ditempeleng oleh Abu Jahal sampai robek kuping. Betis itu yang pernah berhijrah 2 kali. Bukan sembarangan betis. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahu ma fil mizan athqalu minhu." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh 2 betis tersebut lebih berat di timbangan daripada Gunung Uhud. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Anggota tubuh kita sudah gunakan untuk apa? Terutama untuk Islam dan kaum muslimin. Kalau untuk ibadah mungkin semua dari kita beribadah.
Tapi yang lebih utama adalah apakah anggota kita, tubuh kita ini kita pernah gunakan untuk Islam dan untuk kepentingan kaum muslimin, sehingga menjadi seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ini manaqib Abdullah bin Mas'ud juga. Man sarrahu an yaqra'al Qur'an rutban kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi Ad. Siapa yang ingin diturunkan, siapa yang ingin membaca Al-Qur'an indah sebagaimana diturunkannya. Al-Qur'an itu kan Allah berfirman, firman-Nya didengar oleh Jibril, firman-Nya bersuara dan ada hurufnya, didengar oleh Jibril, lalu disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat. Maka siapa yang ingin membaca Al-Quran indah sebagaimana saat diturunkannya, bacalah Al-Quran seperti bacaan Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd panggilan lain dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini manaqib Abdullah bin Mas'ud. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Manaqib lain dari Abdullah bin Mas'ud, beliau orang yang pertama kali menjahar, mengeraskan bacaan Al-Quran dari sahabat Nabi di kota Mekah di hadapan musyrik Quraisy. Beliau baca surat Ar-Rahman. Kemudian Rasulullah SAW juga yang memerintah, siapa yang membacakan Al-Quran di hadapan orang Quraisy? Kata Abdullah bin Mas'ud, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul. Datanglah ini pemuda, umurnya waktu itu mungkin baru umur 20-an. Datanglah di hadapan orang Quraisy, dia bacakan. Orang-orang Quraisy kan sukanya duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Dia bacakan di hadapan orang Quraisy surat Ar-Rahman. Berdiri Abu Jahal, ditempeleng oleh Abu Jahal sampai telinganya pecah, robek dan berdarah. Nah, ketika perang Badar, tadi kita membicarakan tentang perang Badar, maka Abdullah bin Mas'ud dia yang membunuh Abu Jahal. Dia penggal kepalanya, kemudian dia robek telinganya, lalu dia bawa ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, udhunun bi udhun war ra'su ziyadah. Wahai Rasulullah, ini telinga dengan telinga. Dia sudah merobek telingaku, saya robek telinganya. Lalu kepala, kenapa ada kepala? Kepala bonus. Itu indahnya Islam. Itu pemuda di zaman dulu. Ya, maka saya sangat pesan ini pemandangan yang mungkin saya akan ingat di Satui, di Musala Al-Huda, ya, di mana? Musala Alhamdu, ya. Anak-anak jauhkan dari HP. Ya. Ini pemandangan first impression lah kata orang, ya. Pemandangan yang agak sedih. Dan ini enggak di sini saja, di mana-mana saya nasihati begitu. Pribadi tidak terlalu suka anak-anak yang masih golden age sibuk dengan HP. Iya, orang tuanya nyaman, tidak ada yang ganggu, tapi anaknya rusak. Lihat jiwa pejuang, jiwa pembela Islam, jiwa penuntut ilmu, nah, itu yang ditanamkan kepada anak-anak.
Kemudian di akhir hidup Abdullah bin Mas'ud sebagai hakim, pemimpin, gubernur kalau kita zaman sekarang, yaitu di daerah Kufah. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau dijadikan sebagai gubernur di Kufah. Kufah di Irak, sampai kepada kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, sampai kepada kekhalifahan Utsman di awal-awalnya. Lalu di akhir pemerintahan Utsman bin Affan, beliau pulang ke kota Madinah dan meninggal di kota Madinah, dikuburkan di kuburan Baqi' al-Gharqad. Beliau termasuk dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 840 hadis beliau riwayatkan. Dan beliau wafat pada tahun 33 Hijriah, umurnya sekitar 60-an lebih. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis yang kita baca tadi itu baru membicarakan rawi hadis. Hadis yang kita baca tadi, apa urgensinya bagi di dalam agama Islam? Maka hadis tersebut urgensinya adalah berkaitan dengan pokok ajaran Islam. Ada seorang ulama bernama Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh ini temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, arba'atu ahadits hiya min usuluddin. 4 hadis yang merupakan pokok ajaran agama Islam. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, hadis tentang niat. Segala sesuatu tergantung niat. Yang kedua, al halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya perkara yang syubhat. 2. Yang ketiga, hadis kita ini, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummih. Penciptaan salah seorang di antara kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, 40 hari sebagai mudghah. Hadis yang keempat, man sana'a fi amrina syai'an laysa minhu fahuwa rad. Yang berbuat di dalam perkara kami sesuatu yang bukan darinya, maka amalannya tertolak. Berarti berdasarkan penjelasan ini, hadis yang kita pelajari pada siang hari ini, hadis merupakan pokok ajaran Islam. Kenapa? Karena berkaitan dengan penciptaan manusia dan berkaitan dengan rukun iman yang keenam, yaitu perkara takdir. Ya, perkara takdir. Taib. Sekarang kita bahas hadisnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kepada kami, dan beliau adalah seorang yang shadiq. Shadiq artinya seorang yang jujur perkataannya, sesuai dengan kenyataan. Beliau tidak berdusta. Itu gelar Rasulullah SAW. Wal sadiq al masduq. Al masduq, apa yang diberitakan oleh Rasulullah benar adanya karena wahyu dari Allah. Timbul pertanyaan, mengapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menyebutkan dengan lafaz ini? Adalah Rasulullah SAW meriwayatkan kepada kami, dan beliau adalah seorang yang jujur, dan apa yang beliau sebutkan juga benar adanya, jujur dan benar adanya. Apa sebabnya? Karena, perhatikan, yang beliau akan sampaikan perkara gaib. Yang beliau akan sampaikan perkara apa?
Ghaib. Makanya beliau mulai dengan perkataan Nabi orang jujur dan apa yang beliau beritahukan benar agar orang percaya. Kenapa? Karena hadis yang beliau sampaikan sekarang ini perkara ghaib, seperti penciptaan manusia 40 hari sebagai nutfah. Nutfah itu percampuran antara sperma laki-laki dengan air sel telur perempuan. Ya, 40 hari. 40 hari kedua sebagai alaqah, yaitu segumpal darah. 40 hari ketiga sebagai mudghah, segumpal daging. Ini kan sesuatu gaib bagi kita. Hanya Allah yang tahu. Betul apa betul? Betul. Baik. Kemudian setelah 120 hari, 40, setelah 120 hari datang malaikat menulis ketentuan takdir untuk janin ini, rizkinya, amalnya, ajalnya, dan nasibnya, beruntung atau buntung. 4 perkara: rezeki, amal, nasib, rezeki, amal, ajal, nasib. Dan ini juga perkara apa? Ghaib. Makanya kembali tadi Abdullah bin Mas'ud, beliau memulai dengan as-sadiq al-masduq. Nabi Muhammad SAW orang yang benar perkataannya dan apa yang beliau beritahukan benar adanya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa manusia itu sudah ada ketetapannya. Meskipun dia beramal amalan penghuni surga, tapi kalau sudah ditetapkan dia penghuni neraka, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, kalau dia ditetapkan dia meskipun beramal penghuni neraka, kalau takdirnya ketetapannya penghuni surga, dia akan di akhir hidup masuk Islam, bertobat dan beramal amalan penghuni surga, akhirnya masuk surga. Nah, itulah dari ringkasan apa yang ada di dalam hadis ini. Saya akan lebih condong membicarakan tentang takdir. Ya, penciptaan manusia sedikit aja permasalahannya di antaranya. Bolehkah menggugurkan bayi atau kandungan? Jawabannya, kalau sudah 120 hari ditiupkan ruh padanya, berarti dia manusia. Kalau digugurkan berarti membunuh manusia, berarti haram. Jadi konklusinya, ringkasannya, menggugurkan bayi yang ada atau janin yang ada dalam kandungan setelah 120 hari, hukumnya dengan kesepakatan para ulama apa? Haram. Ya, haram. Dan pendapat yang lebih kuat, meskipun dikhawatirkan berbahaya bagi sang ibu, ujar dokter, ini kalau diteruskan mati bini pian, bisa mati. Maka ajar kita hanya bisa loh, belum pasti loh. Sedangkan ini sudah pasti jadi manusia, tidak boleh digugurkan. Paham ya? Kalau sudah 120 hari tidak boleh digugurkan. Kenapa? Karena sudah jadi manusia. Karena tadi hadisnya, setelah 120 hari datang malaikat ngapain? Meniup ruh.
Nah, kalau menggugurkannya sebelum 120 hari, ini biasanya kalau terjadi apa? Perzinahan. Supan membawa anak tanpa suami, akhirnya digugurkan. Boleh tidak kalau sebelum 120 hari? Jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat tetap tidak boleh. Kenapa? Karena sperma ketika sudah keluar dari zakar laki-laki masuk ke dalam farji perempuan, kemudian dia berbuah, dan itu disimpan oleh Allah di tempat yang tersimpan sebagaimana dalam ayat Al-Quran. Jadi pendapat yang lebih kuat, saya kata pendapat yang lebih kuat itu maksudnya ada khilaf di antara ulama. Kalau belum 120 hari, khilaf. Saya lebih condong kepada pendapat tetap tidak boleh menggugurkan. Tayyib Ustaz, kalau darurat gimana? Darurat tuh kalau diteruskan kehamilannya berbahaya buat sang ibu. Entah ibunya nanti meninggal, cacat, kekurangan darah, itu yang semisalnya. Kan bisa saja itu terjadi. Maka jawabannya, wallahu a'lam. Kalau sebelum 120 hari, ya, lalu ingin digugurkan dalam keadaan darurat, kematian ibu menghadang, maka asal ada ketentuan dari pihak medis ini, kalau dilakukan pengguguran bermasalah kepada sang ibu, maka pada saat itu boleh digugurkan. Paham ya? Nah, jadi bedakan antara ketika sudah 120 hari dengan ketika sebelum 120 hari. Berarti yang berzina dan kemudian diketahui hamil boleh dong Ustaz? Jawabannya enggak boleh. Karena itu bukan darurat. Itu bukan darurat. Saya tadi berbicara tentang yang darurat. Baik. Kita lebih condong kepada pembicaraan tentang takdir ya, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Baik. Poin pertama tentang takdir. Di dalam bahasa dalil Al-Quran dan hadis ada istilah qada dan qadar. Qada dan qadar. Apa arti qada, apa arti qadar, dan apa bedanya? Apa bedanya? Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, arti qada adalah itmamus syai' qaulan wa fi'lan. Penyempurnaan sesuatu baik ucapan atau perbuatan. Penyempurnaan sesuatu baik ucapan atau perbuatan, ini namanya qada. Sedangkan qadar adalah, perhatikan baik-baik, qadar adalah secara bahasa ya, al-hukmu. Qadar adalah al-hukmu. Ketetapan. Qadar adalah ketetapan secara bahasa. Baik. Sedangkan secara istilah syariat, apa itu qada, apa itu qadar? Qada adalah, saya qadar dulu ya. Qadar adalah, perhatikan baik-baik. Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari mulai dahulu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.
yang berdasarkan ilmu pengetahuan Allah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Itulah qadar, ketetapan Allah di mana kapan? Dahulu sekali. Kapan itu dahulunya? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berdasarkan apa penulisan itu? Berdasarkan ilmu Allah yang azali. Di mana ditulis? Di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Di dalam kitab apa? Al-Lauh Al-Mahfuz. Gitu ya? Baik. Nah, itu adalah qadar. Seperti pertemuan kita itu. Ini sudah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berdasarkan apa penulisannya? Ilmu Allah yang azali. Yang azali itu artinya yang terdahulu, yang tanpa batas ilmunya. Itulah qadar. Qada apa? Kalau sudah terjadi ketetapan itu disebut dengan qada. Jadi gampangannya, qada adalah qadar yang sudah terjadi. Gitu ya? Nih, ambil contoh. Saya ngangkat nih. Ini sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apa namanya itu berarti? Qadar apa qada? Qadar. Kalau sudah terangkat, sudah terjadi, apa namanya? Qada. Biar mudah mengimajinasikan, biar datang ke tukang jahit, minta dibuatkan baju. Oleh tukang jahitnya diukur lingkar perut, lingkar dada, panjang tangan dan seterusnya. Itu namanya apa? Qadar. Kalau bajunya sudah jadi namanya apa? Qada. Nah, sudah paham ya? Qadar adalah ketetapan Allah yang Allah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Penulisan itu berdasarkan ilmu Allah yang azali, yang terdahulu. Kalau qadarnya terjadi, maka itu apa? Qada. Kalau qadarnya terjadi itu adalah qada. Baik. Apa dalil itu semua? Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir. Kami telah ciptakan dengan takdir. Dan ingat Pak, ada penjelasan tambahan. Qada dan qadar itu sama dengan kata Islam dan iman. Kalau kita menyebutkan rukun Islam, rukun iman, maka Bapak akan menyebutkan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Taib ya. Tapi kalau saya mengatakan saya orang beriman, apakah saya mengerjakan rukun iman saja, tidak sholat, tidak mengerjakan rukun Islam? Paham ya? Ya. Islam, iman, rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Lalu saya katakan kepada orang, kamu Muslim? Iya, saya orang Islam. Apakah dia mengerjakan 5 saja cukup tanpa harus beriman? Tidak.
sama dengan takdir. Kalau sebutkan rukun iman, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik buruknya. Ustaz, qadanya mana? Maka jawabannya apa? Sama. Kalau cuma disebutkan iman, maka maksudnya masuk ke situ Islam dan iman. Kalau cuma disebutkan Islam, masuk ke situ iman dan Islam. Sama. Kalau cuma disebutkan, kalau dua-duanya disebutkan qadha, qadar, pian-pian sudah paham apa bedanya. Qadar adalah ketetapan, qadha adalah sudah terjadi ketetapan itu. Tapi kalau cuma ulun mengatakan saya beriman kepada takdir, berarti beriman kepada ketetapan dan juga kepada qadha. Paham ya? Jadi kata qadha dan qadar itu persis seperti kata apa? Islam dan iman. Jika disebutkan dua-duanya berbeda, tapi jika disebutkan satu saja, dua-duanya masuk. Paham ya? Karena tidak tergambar ada orang beriman tanpa sholat. Saya mukmin deh. Kenapa ada sholat? Yang penting kan iman, rukun iman 6. Ya, maka tidak bisa. Kalau dia beriman, masuk rukun iman yang 6, masuk rukun iman Islam yang 5. Kalau dia mengatakan saya mukmin, orang beriman, berarti masuk ke dalam dirinya Islam dan juga iman. Tapi kalau disebutkan dua-duanya secara bersama, saya Islam dan saya orang beriman, berarti Islam adalah rukun Islam yang 5, berarti iman adalah rukun iman yang 6. Nah, begitu juga kata qadha dan qadar. Kalau saya sebutkan beriman kepada takdir, beriman kepada qadha dan qadar, berarti qadar adalah ketetapan, qadha adalah penyelesaian. Tapi kalau saya ucapkan cuma saya beriman kepada takdir, cukup nggak? Cukup. Kenapa? Karena itu masuk ketetapan dan penyelesaian. Paham ya? Ini para ikhwan. Baik. Kita ini belajar akidah siang-siang memang ngantuk. Tapi tidak. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum beriman kepada takdir? Nah, lihat, saya cuma menyebutkan takdir. Berarti masuk apa? Qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Biar aja nya jalan-jalan. Anak-anak yang jenggotan pun kayak itu, nah kurang ajar. Lebih baik mereka jalan-jalan begini daripada main HP. Ya, karena itu memang dunianya. Itu dunianya. Jadi kalau diam, garing itu berarti. Ya, garing. Baik. Apa hukum beriman kepada takdir? Ingat, kalau saya cuma ucapkan takdir, masuk dua-duanya. Qadar dan qadha. Qadar itu ketetapan. Ingat, orang mengukur baju, qadha itu kalau sudah jadi bajunya. Ya. Ada orang bilang, pinanya qadarulun ni poligami katanya. Pinanya, tapi belum tentu qadhanya. Nah. Apa dalil beriman kepada takdir? Dalilnya adalah dari Al-Quran, ya. Atau apa hukum dulu? Apa hukum beriman kepada takdir? Jadi apa hukum kita mengimani bahwa hidup kita ini sudah ditetapkan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz?
Dan pasti ketetapan ini pasti akan terjadi, qadar dan qada pasti terjadi. Apa hukumnya beriman kepada itu? Jawabannya hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dalilnya dari Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49 tadi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdirnya. Segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdirnya. Dari sini ke mulai hari berapa? 2 jam. Oh, masih ada waktu. Saya rencana agak panjang ini permasalahan. Jadi biar aja, nggak mengapa kita agak akhirkan yang di pelai hari. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Itu dalil dari Al-Qur'an. Dalil yang lain dari Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah mentakdirkan segalanya. Ini harus kita yakini sebagai seorang muslim, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Semuanya. Ustaz, ada yang kada sholat, apakah ketetapan Allah? Iya. Ada yang berzina, apakah ketetapan Allah? Iya. Ada yang pinjol untuk judol, iya, ketetapan Allah. Dan pinjol judol itu kegelapan di dalam kegelapan. Orang yang melakukan kesyirikan ketetapan Allah, ketetapan Allah. Tidak keluar dari ketetapan Allah. Itu wajib kita imani. Semuanya atas ketetapan Allah. Ada orang di jamaah Roja TV nelfon, Ustadz gimana ini Ustadz, saya dari luar Jakarta ngutus anak saya ke Jakarta untuk kuliah agar dia berpendidikan, perempuan, ternyata di Jakarta dia berzina. Sedih sekali saya Ustadz, tolong nasihati Ustadz. Saya bilang, Pak, itu takdir Allah. 50.000 tahun telah Allah tetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang patut Bapak lakukan sekarang, rangkul anak Bapak, temani dia di dalam kesedihannya, jangan marahi dia. Dia perlu sekarang kasih sayang Bapak. Maka saya bisa katakan, semua yang telah terjadi adalah takdir Allah, baik atau buruk. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam kitab Lauhul Mahfuz ada seorang pendeta nanya kepada saya. Pendeta ini mu'alaf. Waktu itu saya masih kerja di Arab Saudi. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, alhamdulillah saya mengenal agama Islam. Dia dari Filipina. Alhamdulillah saya mengenal agama Islam, Ustaz. Tapi pertanyaan saya, bolehkah saya mendoakan bapak saya yang meninggal di atas kekufuran? Saya bilang menurut syariat kita nggak boleh. Kemudian dia nangis. Kenapa Ustaz? Kenapa hanya saya yang dapat petunjuk Ustaz? Kenapa cuma saya yang diberi petunjuk oleh Allah? Bapak saya nanti di akhirat gimana selama-lamanya di neraka? Maka itu pertanyaan Pak, itu adalah jenis pertanyaan paling terakhir dalam ilmu takdir. Kita cuma bisa mengatakan itulah ketetapan Allah. Itu pertanyaan persis seperti orang bertanya, kenapa Ustaz ada iblis? Ini gara-gara iblis kan beratan ini. Coba kalau tidak ada iblis, akhirnya Adam tidak keluar dari surga. Kalau Adam tidak keluar dari surga, sudah mulai dahulu kita di surga. Kada kita disatoi di kintak pedah. Loh. Ya. Maka wajib jawabannya cuma itu takdir Allah. Ketetapan Allah. Allah yang maha kuasa.
dan itu wajib kita imani. Semua yang terjadi atas ketetapan Allah. Itu tadi dalilnya dari Al-Quran, kemudian dalilnya dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah beliau Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang iman. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir baik buruknya. Ini menunjukkan wajibnya beriman adanya takdir. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Likulli syai'in haqiqah, wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabah lam yakun liyukhti'ah wa ma akhta'ah lam yakun liyusibah." Segala sesuatu ada hakikatnya, dan seorang hamba tidak akan pernah sampai kepada hakikat iman sampai dia meyakini bahwa apa saja yang menimpanya karena memang sudah ketetapannya, takdirnya, tidak akan pernah meleset darinya. Apa saja yang belum dia dapatkan karena memang belum ketetapannya, tidak akan pernah mendapatkannya. Itu dalil dari Al-Quran, dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang lain, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'. Seorang hamba tidak akan pernah beriman sampai dia mengimani 4 perkara. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah, ba'atsani bil haqq, wa yu'minu bil maut wa bil ba'tsi ba'dal maut, wa yu'minu bil qadar. Hamba tidak akan sempurna imannya sampai mengimani 4. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian beriman tentang kematian, beriman tentang hari kebangkitan setelah kematian, yang keempat beriman tentang adanya takdir, tentang adanya takdir. Baik. Kemudian poin selanjutnya, beriman kepada qadar dan qadha, atau beriman kepada takdir, ada 4 tingkatan, 4 tahapan. Tidak sempurna beriman kepada qadar dan qadha sebelum mengimani 4 tahapan tersebut. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmu pengetahuan yang tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan pengetahuan yang tanpa batas. Ya, ini para ikhwan. Apa maksudnya? Allah tahu apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi Allah tahu. Ya, ilmu pengetahuan Allah sangat luas, tidak ada awalan. Allah tidak diawali dengan kebodohan. Ilmu pengetahuan Allah tidak ada batasan, tidak ada akhir ilmu Allah, nggak ada. Kalau manusia beda, Pak. Kita awalnya, sebelumnya jahil, sesudah belajar jadi alim. Alimnya pun ilmunya terbatas. Ilmu Allah enggak. Ini tahapan pertama yang harus kita yakini dalam urusan takdir, bahwa Allah Maha mengetahui dengan ilmu pengetahuan yang luas tanpa batas, tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Apa dalilnya para ikhwah? Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 98, wa huwa
Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang paling berhak diibadahi selain Dia. Ilmunya mencakup segala sesuatu. Contohnya, itu di depan kita ini ada tanah. Apa yang bergerak dari kehidupan di dalam tanah, Allah mengetahui. Bumi dari ujung baratnya sampai ujung timurnya, Allah mengetahui tanpa batas ilmu pengetahuan. Di daratan, di lautan, di udara, di langit, di bumi, apa yang ada di antara keduanya, Allah mengetahuinya. Tidak ada yang lepas dari ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya juga surat Al-Hasyr tadi surat Al-Hasyr ayat 22. Dalilnya juga surat Al-Hasyr ayat 22. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang maha mengetahui akan hal gaib dan yang nampak. Nih, yang hal gaib yang ada dalam janin manusia. Belum ada yang bisa mendeteksi kapan, meskipun secanggih apapun ilmunya, ilmu kedokteran zaman sekarang, kapan sel sperma bertemu dengan sel telur perempuan, kemudian 40 hari menjadi nutfah, pertemuan sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan. Mungkin setelah 3 bulan baru atau 2 bulan baru ketahuan dengan USG, mungkin, tapi awalnya nggak ada. Dan juga tidak ada yang tahu ini janin hidup atau tidak, nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Maka Allah maha mengetahui. Ini tahapan pertama. Tahapan yang kedua, meyakini bahwa Allah menuliskan dengan ilmu tersebut segala ketetapan untuk seluruh makhluk sampai hari kiamat. Allah menuliskan dengan ilmu tersebut, ilmu yang tadi, yang luas tadi, yang tanpa batas tadi, Allah tuliskan ketetapan seluruh makhluk, manusianya, jinnya, hewannya, alam semestanya, sampai akhir masa Allah tuliskan di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ini sudah tertulis semuanya. Ustaz, mampukah Allah? Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pian ada yang tadi ada yang nulis semangat, ada yang bangun guring sedikit bangun lagi, guring sedikit bangun lagi. Itu tertulis berataan. Tertulis semuanya. Sedetil-detilnya tertulis. Pian menggerakkan mata, mengedipkan mata berapa kali, pian mengangguk-ngangguk, ya, antara pura-pura paham aja gitu. Ya. Itu tertulis semuanya. Bahkan Allah tahu apa yang ada dalam kalbu kita. Semuanya tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apa dalilnya para ikhwan? Dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sesungguhnya itu semua sudah tertulis di dalam kitab. Kitabnya namanya apa? Al-Lauh Al-Mahfuz. Apa namanya? Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari Al-Quran.
Dalil dari hadis Rasul bahwa Allah menulis segala ketetapan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan ini bukan kitab catatan amal kita, bukan, itu beda lagi. Kitab namanya Lauhul Mahfuz. Semua ketetapan Allah tuliskan di situ. Ya. Ahmad Zainuddin umurnya sampai berapa? Kemudian tanggal 20 Rabiul Awal 1447 jam sekian detik sekian ceramah di sini. Itu tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Baik. Dalilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Innallaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana wa kana 'arsyu al-ma. Allah telah menetapkan takdir ketetapan di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah telah tuliskan itu. Ya, baik. Azan dulu. Sudah azan belum? Sudah. Ya, silakan azan dulu baru saya lanjut ya. Nah. Itu bagian yang kedua atau tahapan kedua dari beriman kepada takdir. Dan ada tambahan tentang penulisan. Penulisan ini macam-macam. Penulisan ini macam-macam. Nah, dari macam-macam inilah nanti kita bisa menjawab, Ustadz, takdir itu bisa berubah enggak? Iya. Karena penulisannya macam-macam. Penulisan yang pertama yaitu penulisan ketetapan seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Penulisan ketetapan seluruhnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini penulisan yang pertama. Penulisan yang kedua, penulisan penghuni surga, penghuni neraka. Si fulan surga, si fulan neraka, si fulanah surga, si fulanah neraka. Ini sudah dituliskan, itu penulisan kedua. Penulisan yang ketiga, penulisan
seumur hidup. Yang tadi hadis yang kita bacakan tadi, diutus malaikat kepadanya, ditiupkan ruh, lalu ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, nasibnya. Ini namanya penulisan yang ketiga, penulisan untuk takdir seumur hidup. Yang keempat, penulisan tahunan, takdir tahunan, yaitu pada Lailatul Qadar. Penulisan takdir tahunan yaitu pada Lailatul Qadar. Yang kelima, penulisan harian. Nah, ini jika Bapak Ibu pahami, dengan inilah akhirnya Bapak Ibu bisa menjawab, Ustadz, bagaimana caranya memahami bahwa takdir itu kan tidak berubah, tetapi ada hadis yang berbunyi, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Bukankah rezeki sudah ditentukan? Bukankah umur sudah ditentukan? Tetapi kalau kita sambung hubungan rahim, kenapa rezekinya lebih bertambah, umurnya lebih panjang? Ini kayak pakai sahnya. Maka 5 jenis penulisan tadi yang bisa menjawab. Yang tidak berubah adalah yang nomor pertama, penulisan ketetapan seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, penulisan yang bisa berubah adalah penulisan harian, takdir harian, penulisan takdir tahunan, penulisan takdir seumur hidup. Itu yang bisa berubah. Paham ya pada ikhwah? Jadi kan ada hadis yang berbunyi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya. Nah, ini timbul pertanyaan, kan rezeki sudah ditentukan, kenapa ada peluasan rezeki? Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya? Hah? Kan umur sudah ditentukan, kenapa ada kata pemanjangan? Pemanjangan apa? Umur. Apa amalannya luas rezeki panjang umur? Sambung hubungan rahim. Nah, bagaimana menjawabnya? Jawabnya dengan penulisan tadi. Jawab, penulisan ada 5 macam. Yang tidak berubah yang nomor 1 dan nomor 2. Apa itu? Penulisan ketetapan seluruh makhluk. Si fulan ujungnya kayak apa? Ujungnya neraka atau surga? Itu tidak bisa berubah. Nomor 1 dan nomor 2. Yang bisa berubah penulisan takdir sepanjang umur, setahunan atau harian. Itu yang bisa berubah. Ustadz, ulun mulai pusing, Ustadz. Ya, karena otak akal kita terbatas. Yang tidak pusing hanya Allah, karena ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, paham ya pada ikhwah? Tetapi kita harus yakini, iya, takdir bisa berubah dengan menyambung hubungan rahim, takdir bisa berubah dengan doa. Tapi yang berubah di mana? Lauhul mahfudnya atau kada? Enggak. Takdir yang mana? Tulisan seumur hidup atau tahunan atau harian. Oh, berarti ada kitabnya macam-macam. Iya. Bukan hanya kitab Lauhul Mahfuz. Kitab Lauhul Mahfuz itu pokoknya komplit, lit. Tidak bisa berubah lagi. Nah, yang bisa berubah tadi kitab yang di situ ditulis takdir seumur hidup, kitab yang di situ tertulis takdir tahunan, kitab yang di situ tertulis takdir harian. Ustadz, ini kan kitab ini merujuk ke sana juga. Ini bagaimana kesannya? Nah, disitulah batas akal kita sudah. Hah? Paham? Sekarang disitulah batas akal kita. Jadi kalau orang ini berdoa berubah takdirnya, berarti yang Lauhul Mahfuz enggak, yang Lauhul Mahfuz enggak ada berubah. Kayak apa kisahnya? Ah, di situ batas takdirnya. Batas akal di situ. Pokoknya yang pian harus pahami,
yang berubah takdirnya hanya kitab apa? Penulisan takdir seumur hidup, tahunan, harian. Paham ya? Itu dia. Taib. Nah. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahapan takdir yang ketiga adalah meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, tidak keluar dari kehendak Allah. Ustadz, orang yang sholat kehendak Allah, orang yang tidak sholat atas kehendak Allah. Tidak ada segala sesuatu terjadi atas muka bumi yang di luar kuasa Allah. Semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti timbul pertanyaan, dalilnya dulu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yaitu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Takwir ayat 29. Wa ma tasyaun illa an yasha Allah rabbul alamin. Apa saja yang kalian kehendaki tidak akan bisa terjadi kecuali yang dikehendaki oleh Allah, Rabb alam semesta. Timbul pertanyaan, orang kafir itu atas kuasa dan kehendak Allah kah? Kalau seandainya kita sudah belajar yang nomor tahapan ketiga ini, semestinya kita dengan lantang mengatakan iya, segala sesuatu atas kehendak Allah, kuasa Allah, masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an, surat Yunus ayat 99. Jika Allah Rabbmu berkehendak, sungguh seluruhnya akan beriman manusia yang ada di atas muka bumi ini seluruhnya. Menunjukkan bahwa ada orang kafir itu kehendak Allah. Ah, Ustaz, timbul pertanyaan selanjutnya, kenapa si Din disiksa kalau begitu? Itu kan kehendak Allah. Hah? Kenapa sih disiksa? Jawabannya yang paling nyaman, sekehendak Allah hendak menyiksa. Nah, itu orang awam menjawablah. Tapi kalau jawaban ilmiahnya bagaimana? Allah sudah mengutus para rasul, menurunkan kitab suci, menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Orang ini tetap memilih jalan yang bengkok, tidak taat kepada rasul, tidak mengikuti kitab suci. Maka salah siapa? Salah orang ini. Atas itulah dia berhak untuk disiksa. Paham ya? Pada ikhwan. Jadi kalau ada orang berkata, kenapa kada sholat? Pinanya ini kehendak Allah. Maka jawabannya mudah. Coba pian sholat, itu kehendak Allah juga. Jadi ada orang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ditangkap maling, tangkap. Kenapa mencuri? Kehendak Allah. Kalau begitu kita potong tanganmu dengan kehendak Allah. Paham ya? Intinya, meskipun semuanya atas kehendak Allah, tapi tidak boleh bersandar dengan takdir dalam urusan maksiat. Ada orang, Ustaz, ulun ini pinanya, ulun tadi mendengar ceramah pian satai, agar kita semangat baca Quran, hatamkan Quran, tapi pinanya takdir ulun ini memang kada bisa baca Quran satai. Lalu dia menjelaskan, kenapa antum tahu takdir antum tidak baca Quran? Gini Ustaz, 9 guru Iqra ulun
dari mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 semuanya menyerah. Yang ke-10 tambah parah, yang mengatakan pian nih pinanya memang takdirnya kada bisa baca Quran. Bagaimana jawabnya itu? Jawabannya mudah. Dari mana pian tahu Allah itu berkehendak gasan pian itu? Paham ya? Jadi meskipun semuanya atas kehendak Allah, tapi tidak boleh bersandar dengan takdir dalam urusan apa? Maksiat. Baik. Tahapan yang keempat, beriman kepada takdir, maksudnya adalah mengimani bahwa segala sesuatu ciptaan Allah. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi, di alam semesta, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Qulillahu khaliqu kulli syai. Katakanlah, Allah lah pencipta segala sesuatu. Yang sholat itu hamba diciptakan oleh Allah sholat. Yang tidak sholat ciptaan Allah. Yang menikah ciptaan Allah. Yang berzina ciptaan Allah. Jangan takut mengatakan itu, karena tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah. Rabbukum khaliqu kulli syai. Allah Rabbukum khaliqu kulli syai. Allah Rabb kalian pencipta segala sesuatu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau sudah paham ini, maka tadi masalah-masalah takdir pian sudah bisa jawab. Contoh, Ustadz, bagaimana katanya doa bisa merubah takdir? Apa jawabannya tadi? Yang dirubah yang mana? Hanya catatan takdir seumur hidup, tahunan, atau harian. Apakah ini berbeda dengan Lauhul Mahfuz? Tidak beda. Tapi apa? Nah, apanya itu sampai di situ otak kita. Paham? Baik. Apakah ada orang yang mengatakan gini, saya nggak mau sholat, kalau dapat petunjuk hanya sholat terus? Siapa menjawab orang ini? Gampang. Petunjuknya sudah tahu. Dengan ucapan pian itu sudah tahu petunjuk bahwa ada syariat sholat. Pian koler benar ya kan mau sholat. Ya, baik. Ada lagi bersandar. Ini kan takdir Allah, saya nggak sholat. Maka jawabannya gimana? Mudah jawabannya. Iya, semuanya atas ketetapan Allah. Tapi dari mana kamu tahu bahwa kamu tidak sholat itu tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz? Coba sholat sekarang, berarti itu yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi sebenarnya orang-orang yang berpikir, Ustadz, ngapain kita ibadah lawang nanti neraka juga? Jawabannya paling mudah. Dari mana kamu tahu takdirmu neraka? Pina kehendakan masuk neraka. Paham ya? Nah, itu para ikhwan. Baik, poin terakhir yaitu apa faidah beriman kepada takdir. Nah, ini menarik sekali. Terutama di zaman ekonomi lesu, susah nyari usaha, ya, apalagi setelah COVID-19 ini benar-benar kan nurun. Bahkan saking menurunnya sampai majelis ilmu pun menurun. Bujur kan? Bujur. Sibuk masing-masing. Ulun di beberapa daerah kemarin, ternyata pas ulun datang, saya datang, baru itu kumpul. Baru kumpul itu. Sebelumnya nggak pernah kumpul. Nah, subhanallah. Padahal saya datang itu mungkin 3 tahun yang lalu. Di sebuah daerah, saya nggak nyebut namanya lah, yang baru Sapar ini. Baru itu kumpul antara pengurus yayasan. Ini baru kumpul kita saat kedatangan antum yang mengumpulkan kita. Nih, coba.
Dan saya berpesan pada ikhwan, kita ini hidup sementara di dunia. Beramallah agak untuk Islam dan kaum muslimin. Coba, ini saya tadi berpikir di kamar ngobrol sama Mas Rahmat kawan saya. Subhanallah, Ustadz Khairullah hafizahullah tidak pernah menginjakkan kaki di masjid ini, tapi saya yakin betul beliau berpahala atas masjid ini. Itu yang semestinya kita pikirkan. Apa yang kita tanamkan di dunia, bekas apa yang kita tanamkan. Jangan mau hanya hidup, hanya kepentingan diri sendiri, egois sekali. Nah, maka para ikhwan, termasuk di dalamnya yang paling penting kita mempelajari dari beriman kepada takdir adalah poin buah manis beriman kepada takdir. Yang pertama, beriman kepada takdir membuat seseorang tidak pernah ujub dan sombong dengan amal ibadahnya. Kenapa? Karena semua sudah ketetapan Allah. Salatmu ketetapan Allah, puasamu ketetapan Allah, zakatmu ketetapan Allah, haji umrahmu ketetapan Allah, jihadmu ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah pula menerima atau menolak amalanmu. Ini orang yang beriman kepada takdir, buah manisnya tidak pernah ujub dan sombong atas apa yang sudah dikerjakan dari amal saleh. Karena semuanya ketetapan dari Allah. Kita ini sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berdoa agar amal ibadah diterima. Kita hanya bisa bersyukur Allah memberikan petunjuk kita bisa beramal ibadah. Adapun ujub, merasa diri lebih baik dari orang lain, sombong, merasa merendahkan orang lain, menolak kebenaran, maka ini tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, buah manis beriman kepada takdir membuat seseorang tegar, sabar di dalam segala kondisi. Saat banyak dapat nikmat, bersyukur. Saat dapat musibah, bersabar. Kenapa? Karena dia mengimani takdir. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa dzalika laysa illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu syarra sabara fakana khairan lah wa dzalika laysa illa lil mu'min. Sungguh luar biasa keadaan orang beriman apabila sungguh luar biasa keadaan orang yang beriman apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur dan itu lebih baik baginya. Apabila dia dapat musibah, dia bersabar, itu lebih baik baginya. Tidak ada yang bersikap seperti itu kecuali orang yang beriman kepada takdir. Dapat nikmat, tidak sombong. Dapat musibah, tidak putus asa. Tetap dia proporsional kondisinya selalu karena dia beriman kepada takdir. Ya, tidak mudah menggerutu di media sosial terutama. Pernah saya melihat di media sosial ada seorang guru ngaji berkeluh kesah 3 tahun mengajar cuma dikasih sekian. Ya akhi, kalau antum ingin mendapatkan hak, nggak perlu untuk berkeluh kesah di media sosial yang banyak dibaca orang. Minta sama Allah, lalu lakukan hubungan yang baik dengan yang memberi pekerjaan kepada antum. Dan kalau memang ingin kaya, jangan jadi guru ngaji, kerja aja di tambang. Ya ini para ikhwan dirahmati. Dia senang
Kapan dapat nikmat, dia bersyukur. Kapan dapat musibah, dia bersabar. Karena semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, termasuk beriman kepada takdir adalah takut, buah manis beriman kepada takdir, takut bermaksiat. Kenapa? Karena dia tidak tahu ketetapan takdirnya. Jangan-jangan saat bermaksiat, saat itu kematiannya. Ya, saat itu kematian. Ini saya jujur aja, ketika dari mulai hari Kamis sampai sekarang keluar dari rumah, ya Safari Dakwah, Tanah Bumbu, Kota Baru, kemudian sekarang Satui, kemudian nanti mulai hari, itu dari langkah pertama saya keluar rumah, saya sudah berpikir, ya Allah, mudah-mudahan ini, kalaupun ini ajal di sini, berarti sedang berdakwah. Karena kita harus selalu berpikir seperti itu. Kita tidak tahu kapan Allah mewafatkan kita. Jangan mengira umur masih panjang. Coba buktikan di sini yang hadir. Ya, hanya bahkan tidak ada yang berumur mungkin di atas 60, adalah. Enggak ada kan? Enggak ada. Di atas 60 enggak ada. Menunjukkan bahwa yang anum-anum lakas mati. Ya kan? Buktinya begitu semestinya. Logikanya kan seperti itu. Maka jangan mengira kita masih umur panjang. Rasul SAW bersabda, "Innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah." Allah jika ingin mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan buat hamba tersebut mempunyai hajat di tempat tersebut. Hati-hati. Maka dengan pemikiran seperti ini, dia akhirnya mawas diri, tidak mudah bermaksiat, terutama saat safar, tidak mudah bermaksiat terutama saat sendirian. Jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki, jaga kemaluan. Karena takut mungkin takdirnya mati saat bermaksiat. Buah manis beriman kepada takdir membuat seseorang mawas diri, muraqabah, tidak bermudah-mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada waktu 5 menit mungkin ditanya jawab. Nah. Mau tanya terkait tadi yang ketika penulisan secara tahunan, dan itu apa termasuk dari takdir di Lauhul Mahfuz? Apa semua itu seperti itu? Lauhul Mahfuz bagaikan buku yang sangat komplit. Nah, penulisan takdir umuran, tahunan, harian itu hanya sebatas satu kali umur manusia, 1 tahun manusia, kemudian harian manusia. Endingnya malaikat nggak tahu. Nah, itu dia. Misalkan gini ya, saya beri contoh. Tadi kan saya putus tuh ilmunya. Ya sudah, sampai di situ akal kita. Nah, beliau ingin lebih dalam lagi. Misalkan gini, orang ini ditulis di dalam takdir umuran atau tahunan atau harian, dia kalau berdoa begini, kalau tidak berdoa begini, gitu aja. Tapi pilihannya apa oleh si fulan ini nggak ada. Adanya di mana? Lahul Mahfuz. Paham ya? Makanya berubah. Makanya ada kata apa? Berubah. Bahwa doa bisa merubah takdir. Kalau dia berdoa begini, kalau tidak berdoa begini. Tapi tidak disebutkan dia nanti akhirnya mengambil opsi yang mana. Nggak disebutkan. Itu di dalam 3 penulisan, kitab penulisan tadi. Umuran, tahunan, harian. Paham sekarang? Tapi yang ada dalam kitab Lahut komplit, sampai akhir endingnya sedetil mungkin. Kok bisa ya Ustaz? Nggak sampai, memang
Sampai situ akal kita. Saya ingin bertanya, kenapa kita tidak bisa memasukkan dalam akal kita dengan maksimal? Karena satu kekurangan kita dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak kekurangan. Di antara kekurangan kita yang luar biasa adalah Allah apa tadi? Tahapan pertama apa? Ilmu segala sesuatu. Itu bedanya kita. Kalau kita mengilmui segala sesuatu seperti pengetahuan Allah, maka kita akan tahu, oh ini di sini ternyata nanti endingnya itu begini. Karena Allah saja yang tahu, makanya Allah tidak bingung. Kita ini bingung kenapa? Karena kita tidak mengilmuinya. Nah, itu bedanya. Cukup kiranya tepat jam 4 habis salat saya langsung ke Playhari. Senang saya bisa pertama kali ke Musalla Alhamdu, dan ini adalah pertemuan yang menarik meskipun siang-siang ya. Semoga Allah bertakdir kita bertemu lagi dalam majelis ilmu yang lain, dan kalau seandainya tidak berjumpa maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.